Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar metode pengujian antibiotik secara mikrobiologi, di mana antibiotik sendiri merupakan suatu zat yang dapat membunuh atau melemahkan suatu mikroorganisme seperti bakteri, parasit, ataupun jamur. Jadi, antibiotik ini merupakan zat yang dibutuhkan saat terserang infeksi mikroorganisme tersebut. Antibiotik ini digunakan untuk membasmi mikroba penyebab terjadinya infeksi. Gejala infeksi ini terjadi akibat gangguan langsung oleh mikroba dan berbagai zat toksik yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, pada dasarnya, suatu infeksi ini dapat ditangani oleh sistem pertahanan tubuh. Namun, ada kalanya sistem ini perlu ditunjang oleh penggunaan antibiotik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji sensitivitas antibiotik terhadap Escherichia coli atau E. coli penyebab infeksi saluran kemih, di mana E. coli ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dan merupakan bakteri patogen oportunistik. Artinya, bakteri E. coli ini dapat bertindak sebagai bakteri patogen apabila bakteri E. coli sendiri berada pada habitat yang tidak sesuai dan dalam jumlah yang banyak. Contohnya pada saluran kemih. Bakteri E. coli ini seharusnya terdapat pada anus dan dapat masuk ke dalam saluran kemih dengan cara ascending pada uretra. Nah, contoh obat antibiotik yang sering digunakan untuk pengobatan ISK sendiri adalah ada cotrimoxazole, fluoroquinolone, golongan beta-lactam seperti penisilin dan juga cephalosporin. Di mana seperti gambar yang telah saya cantumkan, dapat dilihat bahwa antibiotik ciprofloxacin ini sebanyak 6 isolat atau sebesar 60%, dan gentamisin ini sebanyak 10 isolat yaitu 100%, dan pada antibiotik cefixime dan juga ampicillin ini tidak ada atau 0%. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai gentamisin. Dapat dilihat pada gambar ini adalah struktur kimia dari gentamisin. Gentamisin sendiri diperoleh hasil bahwa antibiotik gentamisin ini memiliki sifat sensitivitas terhadap bakteri E. coli itu yaitu sebesar 70,5% dibandingkan dengan lainnya. Gentamisin ini merupakan antibiotik golongan aminoglukosid yang menghambat sintesis protein dengan cara mengikat subunit ribosom 30S, di mana aminoglikosid ini berdifusi lewat kanal air yang dibentuk oleh protein porin pada membran luar bakteri gram negatif masuk ke ruang periplasmik. Setelah masuk sel, aminoglikosid ini terikat pada ribosom 3S dan menghambat sintesis protein. Terikatnya aminoglikosid ini pada ribosom mempercepat transport aminoglikosid ke dalam sel yang diikuti dengan kerusakan membran sitoplasma dan disusul dengan kematian sel. Hal tersebut terjadi karena adanya misreading atau kesalahan membaca kode genetik atau mRNA dan mengakibatkan terganggunya sintesis protein sendiri. Nah, selanjutnya ini ada ampicillin, di mana ampicillin sendiri merupakan obat golongan beta-lactam yang memiliki cara kerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Mekanisme kerja dari antibiotik beta-lactam sendiri adalah obat yang berikatan dengan penicillin binding protein atau PBPS pada bakteri. Kemudian akan terjadi hambatan sintesis dinding sel bakteri karena adanya proses transpeptidasi antar rantai peptidoglikan terganggu. Lalu akan terjadi aktivitas enzim proteolitik pada dinding sel. Resistensi dari ampicillin ini dapat terjadi oleh beberapa faktor, salah satunya karena terbentuknya enzim beta-lactam yang disekresi oleh bakteri gram negatif ke rongga periplasmik di antara membran sitoplasma dan dinding sel bakteri, sehingga dapat mencapai target antibiotik yang tepat untuk mengganggu cara kerja antibiotik tersebut.